Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Yulia Manda, NIM 2101959. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Timeline pada presentasi kali ini yaitu pengertian filsafat, sila Pancasila sebagai suatu sistem, sila Pancasila bersifat organis, landasan filsafat Pancasila, landasan epistemologis dan aksiologis. Pengertian filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani phalein yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasanya mencakup banyak bidang bahasa, antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, seperti filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, dan lain-lain. Dalam kali ini kita akan membahas filsafat Pancasila dalam sistem filsafat. Selanjutnya, sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila dan hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri suatu kesatuan bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keseluruhan dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya, sila Pancasila sebagai bersifat organis. Selanjutnya, sila Pancasila bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dan 5 sila itu masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur dari Pancasila. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal dan konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya, serta di antara sila satu sama lain tidak saling bertentangan. Selanjutnya, landasan filsafat Pancasila. Terdapat landasan antropologis. Pancasila bukanlah asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak monopluralis, sehingga hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Jadi, yang melandasi pemikiran Pancasila adalah adanya manusia Indonesia sebagai titik tolak memahami Pancasila atau subjek pendukung pokok sila-sila dari Pancasila tersebut. Selanjutnya, landasan epistemologis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Persoalan mendasar epistemologis adalah tentang sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran manusia, dan watak pengetahuan manusia. Yang terakhir, landasan aksiologis. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, arah-arah nilai, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga merupakan kesatuan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang juga mengandung atau mengakui nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, vital, kebenaran, keindahan, atau estetis, kebaikan atau moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis dan hierarkis. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.